Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya David Evan Efraim Haniko dan ini teman kelompok saya, Kevin. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami menggunakan aplikasi Powered by. Di sini kita bisa lihat kelompok kami menggunakan data dari sebuah perusahaan sales yang isinya ada 700 data kurang lebih di dalam data yang ada di sini. Nah, kenapa isi datanya ada 700? Karena datanya ini kami ambil dari internet berupa data dummy dan seluruh data ini kita masukkan ke dalam Excel dan kita save dengan nama berupa sheet 1. Nah, di dalam sheet 1 ini ada data dari tabel sales, yang data-data perusahaan yang dijual di dalam sales, ada data tabel COGS, dan ada data country, data-data dari negara, data date, dan masih banyak data lainnya yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Justin Ang. Bisakah suara saya terdengar? Bisa, silakan Kevin. Baik, untuk bagian ini saya akan menjelaskan implementasi dan penggunaan data tersebut dalam Power BI. Seperti yang dijelaskan tadi, penggunaan data tersebut bisa digunakan dalam bagian visualization ini. Tetapi sebelum itu, untuk melihat isi data tersebut, kita juga bisa melihat isi seperti yang dijelaskan tadi. Bagian sales berada di sini, gross sales, tanggalnya, date, month name, dan juga year. Dalam data ini, datanya acak. Teratur tetapi acak, seperti Jermani, dan di bawahnya ada Kanada, ada France, tidak bersih, dan memiliki nilai yang acak. Seperti unit sales di sini 350, dan di bawahnya bisa 20, bisa 7, dan seterusnya. Dan di bawah 7 itu ada 15, ini masih termasuk teracak dan tidak bersih. Jadi penggunaan Power BI ini digunakan untuk memvisualisasi data tersebut dalam bentuk-bentuk yang kita perlu. Pada contoh ini seperti data sales, country, dan date. Data-data seperti ini menggunakan visualisasi seperti stack bar, stack column chart, cluster bar, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan visualization yang berarah ke visualization yang lain. Tapi tidak cocok jika menggunakan seperti matrix, R-script, dan juga Python karena data tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk contoh yang pertama, kita akan menunjukkan sebuah data yang bernama stack bar chart, yang dimana dia akan menunjukkan data dalam bentuk stack bar atau dalam bentuk panjang-panjang dan kotak. Contohnya kita akan menunjukkan sebuah data dari tabel sales. Jika kita mencentang data tersebut, dia akan ditunjukkan sesuai dengan visualization yang dipilih. Dan jika ditahan kursor dibiarkan lama di sini, dia akan menunjukkan sum dari seluruh sales pada data sheet pertama. Sum sales ini merupakan seluruh sum dari tabel sales. Jadi jika dilihat lagi sale price, di bagian sales ini dia akan ada data-data. Dan jika ingin melihat sumnya atau seluruh data tersebut dijumlahkan dan disatukan, dia akan menunjukkan 118 M.
Bisa juga lihat di bawah sini, dia telah melewati 100 M dalam some cells. Bisa juga ini merupakan data dari sebuah perusahaan atau data dummy. Jika memang sebuah organisasi atau perusahaan memiliki data yang berlebihan dan memiliki kesusahan dalam menunjukkan sebuah sum atau menunjukkan bahwa data ini tidak rapi. Oke, menggunakan Power BI kita bisa merapikan data tersebut dan ditunjukkan seperti ini. Tapi bukan cuma ini, kita juga bisa menambah berupa tabel-tabel lainnya. Seperti country, jika dicentang, dia akan menunjukkan sum cells dari setiap country yang kita pilih. Misalnya di United States, Kanada, France, Jerman, dan Meksiko. Dalam ini dia akan menunjukkan berurut dari terendah ke paling banyak. Data-data ini menurut pada setiap country-nya masing-masing. Jadi untuk sum cells-nya sebuah misalnya Meksiko itu 20 M. Sedangkan sum cells di United States 25 M. Karena dia mengikuti sesuai states yang berada dalam data tersebut. Tapi bukan cuma itu, kita juga bisa menggunakan atau bisa menunjukkan date-nya masing-masing. Oke, untuk cara penggunaannya, kita ada bagian sini, bagian date. Kita hanya akan menunjukkan misalnya year-nya saja. Kita akan hapus quarter, day, dan lain-lainnya. Dan dia akan menunjukkan sum of sales-nya seperti year. Contohnya kita hapus bagian country. Maaf. Oke, kita tambah country. Jadi datanya sudah mulai berbeda karena kita menambah date untuk ditunjukkan. Date yang ditunjukkan berupa 2013 dan 2014 karena data tersebut hanya memiliki data sampai situ saja. Bisa lihat dari sini 2013 sampai 2014. Data juga dibagi per warna sesuai dengan country mereka masing-masing. Warna biru muda pada Kanada, biru tua pada France, orange pada Jermani, Meksiko ungu, dan pink United States. Jika ditahan lama, mereka juga akan menunjukkan year mereka masing-masing atau bisa dilihat di bagian kiri ini. Menunjukkan data mereka, sum of sales mereka, pada sesuai tahunnya. Jadi pada 2013, Kanada memiliki sum of sales 5M. Sedangkan di 2014, Kanada memiliki 19M untuk sum sales mereka. Data-data lain yang ingin dilihat juga bisa digunakan, tetapi harus menggunakan visualisasi yang berpengaruh pada data tersebut. Karena jika menggunakan visualisasi yang salah, juga tidak akan menunjukkan data yang diinginkan. Contohnya kita ingin melihat pada visualisasi matriks. Jika kita mencentang misalnya sales dan country, dia akan menunjukkan bagian datanya yang lain seperti ini. Ini tetap merupakan pilihan pribadi saja. Bisa menggunakan matriks atau dan lain-lain. Jika mau lebih kompleks juga bisa menggunakan juga memiliki Python visual yang bisa digunakan. Dalam Python visual ini kita harus menggunakan enable script visuals atau sebuah syarat supaya bisa menggunakan visualisasi ini. Tapi karena tidak akan digunakan, kita akan cancel. Dan ini bisa digunakan dalam banyak hal juga, bukan cuma dalam Excel, tapi ada berupa data di SQL Server dan juga connect data dari misalnya sebuah tempat. Tapi kami memilih untuk menggunakan data dari Excel yang disediakan dan juga kita bisa cari dan langsung digunakan.
Baik, mungkin sekian dari kelompok kami yang telah kami lakukan untuk menunjukkan hasil dari apa yang kami pelajari. Jika ada kesalahpahaman, minta maaf sebesar-besarnya karena kami juga sedang belajar sebaik dan sebisa mungkin. Saya Kevin Justin dan anggota kelompok Saya saya Ivan, David Evan Efraim Haniko. dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Penjelasan. Terima kasih. Terima kasih.